Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku koordinator BPP 3 Cikalong Wetan mengucapkan selamat Hari Kesaktian Pancasila. Dan pada hari ini kami akan monitoring ke kelompok tani Cikurutuk Desa Wangunjaya untuk pelaksanaan panen. Semangat! Sekarang kita akan menuju lahan kelompok tani Cikurutuk Desa Wangunjaya. Rencananya kita akan panen padi. Patokan Tacan rata-rata nama 8 ton 8 ton per hektar tinggi ya tuh. Tadi Di daerah serangan namanya ini. berit sareng manuk. Itu berarti kira-kira produksi seberapa? Itu kata Kita total sabarnya kita dua sana kan rada kebal mah duit tapi di eta mah biasa di mah. Sarang burung ya, Mohon ada Jadi mau 8 minggu banyak kan. Lalu langsung berjalan ke doang ke Kacayan mantap ke anak itu. Pas kirapak manuk kuku letak tempat tak besem. Kalau teh kol atau kol? Oh, nah, paling ya enjing pageto bu tak pemilih utama. ya. Enjing pagi itu hari Jumat. Ya kan kipas. Karena itu heula itu teh nya berit itu ge tengah rawat pas bolong. Lebar di alage semua hejo kene teh lebar. Da teu aya deui nu ieu hungkul, nu sare teh paranen. Nuhun. Ada berarti Itu hari mah- 6 hektar udah Itu mah gagal we, ini ya. sebatkeun. Jadi kami Anu kalebak nama. Bisa dipotongkan ke foto ya, hari tadi beli abi sareng atuh miger kanu. Ya aman dah tadi. Nonton fotonya. Jadi orang dokumentasi sareng kenapa gitu Mangga. ya. Kita udah kita hadap si ieu koneng. Nanti kita tauin. On kamera. Enggak niatin itu teh. Kira bu. Iya, kada diajaran deui. Kira kilometer ngalana kumaha. Ini perkulik. Sana ya ke semi. Tahun kita tahun dia SR 08 70 hari. 70 hari. Tapi ini mah pendek kan? Pendek ya mah, tapi santai itu tuh. Kita tes kedua. Gitu. Mohon.
pada tuh ya terus ini gimana sekarang jadi Manis merenya Pak. jangan nolak ranya weh. Aduh. Kita kan lebatnya Iya. sintetis Heeh. tapi dan TCR abg pami nyemprot Heeh. daw pamitos nutrisinya cukup mah bakal mengurangi karena obat-obatan. Oh iya. Tapi itu ge bonteng mung sampai umur 28 hari. Dino aplikasi Fungisida sarang apa? insektisida. Upami ka dieu nama nutrisi we hungkul, cuman dosisnya tinggi. Jauh upami dosis tinggi mah kena OPT mah parah ya sih. Bagus. Nang ngarogol, nang Oh, motok yang nang setiap ngodok. di pasar ditampi di pasar induk. gua genepeng. Nuhun, kamari mah 30. Itu kain ada sih tiap hari ieu. Nah, iya naon ieu teh Pak? Ieu mah tuk-tuk jalaksana sama balik karet. Terus yuk. Terus itu bilang Bisa rek percobaan kena biji kita 8 bulan. 3 bulan. ini kawan bulan itu. Biji 8 bulan. Gitu. Wah, Nu punya mah salah itu. Lama kan di dia. Lama. anu ti payun teh Ya, 8 bulannya. itu. Gimana Bulan. 60 hari? Cuma tak 3 bulan. di BPT. Nya 3 bulan 80 hari. 100 hari lah. Tapi sih pengawas mah data tiasa iya sih. Kalau ini berapa hari Pak? Mana? Ini ya. Bawang mah 60 hari sampai panen. Sampai panen teh. 60 sampai 70. Oh. Tapi kira-kira hama apa ya Pak yang ini gitu di bawang? Heeh. Koler, Koler teh apa tuh Pak? jamur. Oh jam. Ini dia kebun bonteng Pak Awal. Wah. Halo Sobat Tani semua, hari ini saya dan penyuluh pertanian Cikalong Wetan lagi ada di lahannya Pak Awal, yaitu petani sukses di Wangun Jaya Cisomang. Nah ini adalah lahan-lahan dan tanaman-tanaman yang dikelola oleh Pak Awal. Nah selanjutnya nanti kita tanya-tanya langsung ke Pak Awalnya ya. Bapak, saya Risma. Nah, setelah saya tadi jalan-jalan ya di lahan Bapak, nah sekarang saya mau nanyain ke Bapak, bagaimana awal mula Bapak terjun di dunia pertanian? Ya, perkenalan dulu, nama saya Waludin Soleh. Alamat ke Bangun Jaya. Ya, pertama-tama terjun ke pertanian itu dari orang tua dulu, Bapak. Nah, yang pertama itu adalah pengelola kebun teh. Seiring waktu, karena teh itu terkendala dengan tenaga kerja khususnya pemetik, maka kesini saya beralih belajar ke pertanian yang lainnya, khususnya sawah dan yang lain-lainnya lagi. Terus komoditas apa aja Pak yang sekarang Bapak tanami? Saya mencoba banyak tanaman, diantaranya dari sawah padi, terus mencoba belajar menanam hortikultura, diantaranya ada cabai rawit, ada kol, ada kangkung, bayam, terus timun juga, terus kacang panjang. Saya mencobalah beberapa hal. Terus sekarang kan Pak banyak ya
kayak anak muda yang gak mau terjun ke dunia pertanian. Nah, saran Bapak apa sih ya? Ya sebenarnya prospek di pertanian itu sangatlah bagus, terutama ke depannya. Waktu COVID dulu, yang lain kena imbas COVID, cuman sektor pertanian yang tidak kena dampaknya. Karena apa? Sektor pertanian itu pasti dibutuhkan untuk makan. Ya, nah sekarang Risma mau nanyain Pak, ini kan Bapak nanam banyak ya. Nah sekarang saya mau nanya pemasok atau Bapak penjualan kemana aja gitu? Untuk sementara karena masih skala kecil, nggak terlalu besar juga, kita masukin dulu ada bandar-bandar yang kecil yang minta permintaan mereka di sini. Saya serahin aja ke pasaran di Tokopedia, ke bandar-bandar yang ada di sini, terus ke warung-warung yang di sini juga. Berarti hampir berapa tahun sih Pak Bapak turun ke pertanian? Ada, kalau untuk teh itu adalah sekitar 10 tahun, tapi untuk hortikultura paling sekitar 5 tahunan lah. Kendala apa aja yang Bapak alami dari pertama sampai sekarang? Dari pertama itu, kalau di pertanian itu yang pertama dari segi pemasaran, untuk kita sudah panen, sudah kita punya produk, karena saya belum tahu siapa yang beli, itu belum tahu bandar. Terus kondisi di Wangunjaya itu tidak ada bandar-bandar sayuran atau hortikultura. Jadi pertama itu yang paling sulit itu adalah di pemasarannya. Tapi seiring dengan waktu, karena kita sudah punya produk dan ternyata permintaan pemasaran itu kita masih kekurangan untuk menyuplainya. Nah izin Pak, saya mau nanyain kira-kira dari proses Bapak jadi petani tuh Bapak sempat sekolah atau apa gitu. Nah ini kan sekarang banyak kalau anak muda teh harus sekolah dulu lah, harus ini dulu. Kira-kira apa gitu pesan Bapak untuk para pemuda yang seperti itu? Sebenarnya untuk zaman sekarang, karena ilmu itu tidak terbatas hanya di sekolah. Sekarang kan banyak media sosial, sampai internet, itu bisa kita melihat. Terus aplikasi yang paling pokok di pertanian itu, kita mau terjun langsung, kita mau coba. Nah, kalau kegagalan itu adalah ilmu yang tidak bisa yang sangat berharga. Dari kegagalan itu kita bisa mempelajari apa solusinya ke depannya gitu. Tapi tidak mengesampingkan pendidikan juga gitu. Sebenarnya kolerasi dari pendidikan, sekolah, kuliah itu dengan aplikasi di lapangan itu sangat berkaitan sekali. Dan kadang-kadang kita bilang kalau praktek sama teori itu berbeda. Bukan berbeda, tetapi tidak ada yang pelaksananya tidak ada benang merahnya. Sebenarnya ada benang merahnya dari hasil sekolah, dari hasil pendidikan itu dengan praktek di lapangan. Oh ya, ya cukup Pak dari penjelasannya. Mohon maaf ya Pak ya mengganggu waktunya. Pokoknya saya ucapkan terima kasih ya Pak ya. Dari ininya semoga kedepannya bisa jadi contoh-contoh buat para petani muda sekarang ya Pak ya. Pokoknya harapan besar Bapak apa? Ya harapan besarnya ya untuk saya pribadi ingin memajukan wilayah saya dari sektor pertanian. Dengan saya terjun langsung, terus saya kendala-kendala di lapangan, mungkin ada sebuah catatan buat saya. Nah, untuk motivasi para petani semua, bagaimana kita bertani jangan sampai gagal panen. Untuk harga murah atau mahal itu tidak bisa mengendalikan harga karena tergantung pasar. Kita semangat aja, jangan sampai gagal panen kalau kita bertani. Siap, makasih ya Pak ya. Nah setelah saya tadi keliling-keliling di lahannya Pak Awal, dan saya sudah bertanya juga ke Pak Awal. Nah menurut Ibu sebagai penyuluh pertanian di daerah Cikalong Wetan, bagaimana? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatini Nurdini. Kebetulan saya di sini penyuluh wilayah pembinaan desa Wangunjaya dan desa Manggarai. Kebetulan di sini Pak Awaludin adalah salah satu petani milenial yang berprestasi. Beliau sudah banyak melakukan budidaya berbagai macam, mulai dari tanaman pangan, juga
juga sayur-sayuran. Adapun juga perkebunannya beliau juga tanam kopi dan teh. Pak Awal ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai motivator ya, kalau bisa dikatakan sebagai motivator. Beliau itu senang bereksperimen, berbagai cara pemupukan, dosis beliau terapkan dan modal sendiri tanpa bergantung pada bantuan. Bahkan beliau pun punya rumus-rumus pemupukan sendiri yang bisa dicontoh oleh petani-petani, khususnya petan-petan lain yang ada di wilayah desa Wangunjaya dan Cisomang Barat. Nah, untuk kelompok-kelompok yang lain mungkin bisa kunjungan ke lahan Awal, bisa dijadikan percontohan untuk budidaya di tempatnya masing-masing. Boleh minta pesannya buat khususnya calon-calon petani muda. Untuk calon-calon petani muda, terus semangat, dan kita harus hilangkan persepsi bahwa bertani itu sesuatu hal yang kotor, suatu hal yang tidak menjanjikan, pekerjaan yang kolot. Bahkan pertanian itu sebenarnya adalah pekerjaan yang sangat menjanjikan jika tentunya didukung dengan pengetahuan dan teknologi yang memadai. Itu juga menjadikan salah satu mata pencaharian dengan prospek yang sangat tinggi. Jadi terus semangat untuk menjadi petani, jangan malu menjadi petani. Petani adalah pekerjaan yang mulia. Terima kasih telah mengikuti kegiatan hari ini.